Pak Jinan. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar Pak Jinan hari ini? Alhamdulillah, sangat baik sekali, Bu. Apalagi ketemu dengan Bu Win. Oh, gini Pak. Tadi pagi Pak Jinan WA saya ya. Itu katanya ingin Betul, Bu. ngobrol, bicara. Ada apa ya Pak? Betul. Sekiranya saya boleh tahu. Begini, Bu. Di kelas saya itu, siswanya kok akhir-akhir ini itu kurang aktif dalam pembelajaran, Bu. Mereka kayaknya kurang semangat, kurang tertarik dalam pembelajaran. Seperti itu, Bu. Oh, seperti itu. Berarti Bapak mempunyai tujuan agar siswa itu terlibat aktif dalam pembelajaran ya Pak. Seperti itu maksudnya Pak. Betul, Bu. Jadi di kelas saya itu biasanya anak aktif, tapi sekarang kok anaknya kurang aktif kayak gitu. Kalau boleh tahu, apakah sejauh mana ini apa yang dilakukan oleh Pak Jinan untuk melibatkan siswa agar aktif, Pak? Oh, saya sudah mencoba beberapa metode, Bu. Salah satunya ada berdiskusi, terus saya menggunakan proyektor, menggunakan audio juga, terus menggunakan speaking juga, Bu. Tapi saya rasa pembelajaran siswa masih belum aktif, Bu. Terus saya rasa mungkin pembelajaran dengan seperti itu membuat anak itu sangat kesulitan memahami materi, Bu. Seperti itu. Terus siswa di pembelajaran yang lalu saya menerapkan pembelajaran terus yang berhubungan dengan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, ternyata itu siswa lebih aktif, Bu. Oh, berarti itu penyebabnya ya, Pak. Berarti itu penyebab dari anak yang mengapa tidak aktif, Pak, seperti itu. Ya mungkin siswa itu mungkin bosan apa gimana kayak gitu, Bu. Jadi siswa itu lebih tertarik dengan pembelajaran yang langsung relevan dengan kehidupan sehari-hari kayak gitu, Bu. Yang berhubungan dengan kehidupan. Apa, Pak? Contohnya, Pak? Ya misalkan kayak gini, Bu. Kita pembelajaran tentang IPAS kayak gitu, Bu. Kita pembelajaran tentang IPAS, kita langsung ke alam kayak gitu. Anak lebih tertarik daripada kadang melihat video atau metode sama ataupun berdiskusi itu siswa bosan, Bu. Tapi ketika saya langsung ajak ke alam kayak gitu, Bu, melihat tanaman tadi ini loh, tanaman tadi, terus ini loh proses perkembangbiakan, terus ini loh proses tapi langsung di alam kayak gitu siswa itu lebih paham. Oh, berarti dengan konteks yang nyata ya Pak, konseptual seperti itu ya Pak, Ya, dengan kehidupan yang nyata sehari-hari ya Pak. Tidak hanya teori betul, seperti Bu. maksudnya ya Pak. Betul, Bu. Terus Karena bagaimana? hmm, Bagaimana Pak? makanya, Bu, Ulangi coba Pak. iya, iya, Bu, betul. Ternyata memang siswa itu kalau memahami materi itu, kalau di kelas itu cenderungnya bosan, Bu. Berarti mereka merasa jenuh kayak gitu. Kita baru udah melakukan speaking kayak gitu. Pas speakingnya siswa itu semangat, tapi setelah itu siswa sudah kayaknya kurang aktif kayak gitu, Bu. Kalau suruh maju kurang bisa memahami materi kayak gitu. Iya, berarti siswa itu lebih suka belajar dengan alam ya Pak, dengan kehidupan kenyataannya ya Pak, berarti ya Pak. Betul, Berarti Bu. bukan hanya teori ya Pak. Betul. Okay. Terus bagaimana rencana yang akan Pak Jinan laksanakan atau lakukan untuk membuat siswa itu agar aktif dalam pembelajaran Pak? Ya mungkin yang pertama tadi dalam pembelajarannya kita lebih cari referensi tentang speaking-nya lebih. Jangan itu terus, mungkin yang saya lakukan karena kurang aktif itu karena speaking-nya itu terus, Bu. Nah mungkin salah satunya nanti saya akan mencari referensi tentang speaking yang baru. Terus kemudian juga saya akan menggunakan contoh-contoh yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari kayak gitu, Bu. Dan mungkin lebih melibatkan mereka dalam
kegiatan praktis, misalkan kita langsung ke lapangan kayak gitu atau keluar kelas kayak gitu Bu. Ya itu rencana yang bagus Pak Jinan. Jadi Pak Jinan sudah menghubungkan teori dengan praktek, tidak hanya teori saja ya Pak Jinan. Kemudian Bu, betul. Untuk membuat itu sesuai aktivitas tersebut, lebih aktif tersebut, kan tentu Pak Jinan memiliki metode atau model pembelajaran. Rencananya apa Pak yang akan model pembelajaran akan diterapkan Pak? Barangkali ada. Ya, Bu. Mungkin saya akan mulai dengan merancang proyek sederhana Bu, untuk misalkan satu topik minggu depan, dan saya akan mencoba menjelaskan konsep teoritis menggunakan contoh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari Bu. Berarti langsung di alam kayak gitu. Itu kan langsung bersentuhan dengan alam, terus nyata kayak gitu, siswa biasanya lebih memahami Bu. Ya, itu memang bagus sekali rencana tersebut. Kemudian untuk melaksanakan rencana tersebut, siapa yang bertanggung jawab, Pak? Kemudian keberhasilan itu bagaimana, Pak, untuk menentukan bahwa rencana yang sudah Pak Jinan itu laksanakan itu berhasil? Tolak ukurnya seperti apa, Pak? Ya, Bu. Mungkin karena di kelas saya sebagai wali kelas, Bu, itu yang bertanggung jawab tentunya pasti saya, Bu. Nah, terus untuk menerapkan metode di kelas, saya bisa mengevaluasi Bu keberhasilannya dengan melihat beberapa siswa yang aktif berpartisipasi. Jadi nanti kan siswa itu digolongkan per kelompok kayak gitu ya Bu ya. Nanti dari per kelompok itu saya evaluasi, saya amati lah kayak gitu. Terus siswa juga bisa saya juga bisa melihat seberapa aktif siswa dalam berdiskusi kayak gitu dengan tugas-tugas proyek. Saya juga meminta umpan balik langsung dari siswa Bu. Jadi nanti saya akan membuat lembar evaluasi, lembar refleksi yang siswa langsung mengisi kayak gitu di pembelajaran saya. Itu sekaligus untuk evaluasi saya juga nanti pembelajarannya bisa dapat berhasil apa tidak. Ya, itu bagus Pak Jinan. Kemudian rencana kapan akan melaksanakan aksi tersebut Pak? Saya rencananya berhubung di minggu ini itu ada beberapa kegiatan Bu, ada kegiatan mau cepat itu kegiatan guru agama ya Bu ya, lomba-lomba kegiatan agama, terus juga ada juga penilaian tengah semester kayak gitu, mungkin bisa dilaksanakannya minggu depan Bu. Oh ya, ya jadi Bapak kan mulai minggu depan akan merencanakan aksinya ya Pak, mau membuat aksi. Kemudian akan biar anak siswa itu lebih aktif ya Pak. Kemudian apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan Pak untuk membuat anak lebih aktif lagi? Mungkin tambahannya itu saya merasa saya itu dalam mengajar masih monoton ya Bu. Saya rasa tadinya itu dengan menggunakan media itu siswa akan lebih aktif. Ternyata memang dalam ketika kita melihat di lapangan itu ternyata siswa itu lebih senang belajar itu langsung dengan alam, langsung bersentuhan dengan hal yang nyata di lapangan seperti itu. Mungkin untuk kedepannya saya harus lebih menggali potensi diri saya agar siswa itu tidak bosan, agar siswa itu lebih aktif kayak gitu. Iya Pak, benar sekali Pak. Memang kalau siswa diajak belajar langsung dengan alam, dengan kenyataan itu nyata kehidupan sehari-hari itu memang lebih mudah memahami Pak. Memang contohnya seperti itu Pak, seperti ketika perkembangbiakan tumbuhan atau perkembangbiakan hewan itu kan kalau langsung dengan alamnya itu memang anak lebih memahami materi Pak daripada hanya teori. Walaupun nanti diputarkan video-video itu memang kadang kurang itu Pak, anak kurang memahami, anak juga hanya menonton, kurang aktif. Jadi kalau dialamkan itu membuat anak lebih aktif. Ya rencana Pak Jinan itu sudah baik Pak, sudah bagus. Tinggal nanti silakan Pak Jinan nanti susun rencana untuk pelaksanaannya. Dan saya doakan mudah-mudahan apa yang Pak Jinan rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan
apa yang kira-kira Pak Jinan itu menjadi tujuannya untuk membuat siswa menjadi aktif dalam pembelajaran? Apakah ada hal lainnya Pak Jinan ingin sampaikan Pak Jinan? Mungkin sudah cukup jelas Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya yang awalnya itu sangat kebingungan Bu. Saya bingung mau cerita sama siapa. Tapi ketika saya bercerita dengan Ibu Win, saya punya gambaran saya akan melakukan apa. Terima kasih Bu atas waktunya Bu Win. Ya, sama-sama Pak Jinan. Terima kasih juga Pak Jinan sudah memberi saya pengetahuan baru lah Pak Jinan. Saya juga membutuhkan sharing seperti ini Pak Jinan. Jadi terima kasih juga Pak Jinan saya ucapkan Pak Jinan. Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jinan.